Banyak doa, banyak amalan yang kita lakukan. Namun sampai saat ini doa dan hajat kita masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menginginkan sesuatu, saat ingin segera dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau di saat sujud terakhirnya membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang terus mengikuti channel Cinta Tasbih ini diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah, dan diberikan umur panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak doa, banyak amalan yang kita lakukan, namun sampai saat ini doa dan hajat kita masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, saya akan menyampaikan tipsnya bagaimana amalan itu agar segera dikabulkan dan hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini atau amalan ini sangatlah singkat, sangatlah pendek. Namun apabila kita lakukan, kita baca dengan tepat waktunya, insya Allah pasti Allah akan segera mengabulkan permohonan kita serta mengabulkan hajat-hajat kita. Karena apa? Karena ini adalah sudah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sudah melakukan membaca doa ini tatkala Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi peperangan yang mana akhirnya Rasulullah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk selalu membaca doa ini tatkala kita sedang melakukan sujud di dalam sholat, yaitu sujud terakhir di dalam sholat kita, yaitu sholat 5 waktu, sholat wajib kita, ataupun sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di setiap harinya. Kenapa kok di saat waktu melakukan sujud kita harus membaca doa ini? Karena di saat sujud itulah kita sebagai hamba menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menginginkan sesuatu, saat ingin segera dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau di saat sujud terakhirnya membaca doa ini, yaitu redaksinya adalah bacaan doa Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis. Itu dibaca sebanyak 3 kali oleh Rasulullah saat melakukan sujud terakhir. Lalu kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin saat ini kita mempunyai begitu masalah, baik masalah perekonomian, masalah anak kita, masalah dalam rumah tangga kita, maka dari itu perbanyaklah membaca doa ini di kala saat kita melakukan sholat di sujud yang paling terakhir. Karena disitulah momen yang sangat penting, momen kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghambaan kita
mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, yang artinya Ya Hayyu, yang maha hidup, Ya Qayyum, yang berdiri sendiri, birahmatika, rahmatilah aku ya Allah, astaghis, dan tolonglah aku. Kalimat tersebut mempunyai makna yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita memang betul-betul mengharap kepada zat yang maha berdiri sendiri, zat yang hidup, zat yang memberikan rahmat kepada kita, dan zat yang memberikan pertolongan kepada kita. Apabila kita sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera memberikan, mengabulkan doa dan hajat kita semuanya. Buat saudara-saudaraku semuanya yang saat ini bingung, sudah melakukan banyak aktivitas, amalan apapun, namun saat ini masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ikutilah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, di saat sujud yang paling akhir di sholat 5 waktu kita dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dengan catatan kita harus menata niat kita, menata hati kita, bahwasannya semuanya itu adalah yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diiringi dengan hati yang pasrah, hati yang selalu bersih. Setelah kita melanggengkan membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis di saat sujud terakhir kita, maka tambahkanlah amalan tersebut di saat kita tengah malam melakukan sholat tahajud. Kita bangun, kita usahakan bangun di tengah malam terakhir, di sepertiga malam yang terakhir, untuk melakukan sholat tahajud. Karena di saat itulah waktu yang sangat mustajabah, di mana Allah sendiri yang akan turun ke langit mencari hamba-hambanya yang memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah langsung yang akan memberikan pertolongan tersebut tanpa melalui perantara malaikat. Kita sebagai umat manusia yang selalu menginginkan kehidupan kita ini bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Perbanyak ibadah kita, perbaiki kualitas ibadah kita dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rutin melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu membaca bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis di saat sujud terakhir, di waktu melakukan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Dan perlu diingat untuk sahabatku semuanya, bahwasanya saat kita melakukan sujud terakhir, kita membaca doa tersebut itu diperbolehkan karena itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sujud terakhir tersebut dengan doa kita sendiri. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harus kita mengetahui bahwasanya membaca doa yang selain bacaan doa tersebut dari rukunnya sholat, maka itu juga akan bisa berbahaya, akan bisa membatalkan sholat kita. Dan apabila kita berdoa selain membaca bacaan di dalam sholat, dan kita berdoa selain membaca bacaan di dalam sholat, tentunya bacaan tersebut cukup kita baca di dalam hati. Kita memohon kepada Allah sesuai dengan keinginan dan hajat-hajat kita, itu kita utarakan di dalam hati kita, agar sholat kita tidak membatalkan atau mengurangi rukun-rukun dari sholat tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah apabila kita mempunyai masalah apapun, mempunyai keinginan apapun,
Apabila kita rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan segera mengabulkan hajat dan doa-doa kita semuanya. Terima kasih sudah terus mengikuti channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.